bahwa Rasulullah bersabda, "Salasatun ya Ali la tuakhirhun." Ada 3 perkara wahai Ali yang tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama adalah as-salatu idza atat. Salat apabila sudah masuk waktunya. Wal janazatu idza hadarat. Dan jenazah apabila telah hadir. Wal ayyimu idza wajadat kufuan. Dan seorang wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Derajat hadis hasan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pesan Rasulullah kepada Ali tentu pesan juga bagi kita bersama terhadap 3 perkara ini, yang tentu memunculkan konsekuensi ketika kita menunda-nundanya. Bisa nanti disebut lalai dan bisa membuat seseorang itu berdosa. Yang pertama yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda itu adalah as-salatu idza atat. Salat apabila telah masuk waktunya. Karena Bapak Ibu, kita ini diciptakan Allah kan untuk menyembahnya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Minimal 17 kali sehari semalam kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Jadi Bapak Ibu, ini pertaruhan terhadap akidah kita. Apakah akidah kita itu lurus atau tidak? Jadi kalau azan berkumandang, kalau dikaitkan dengan ibadah itu kan tanda masuknya waktu sholat. Tapi memenuhi panggilan itu kaitannya dengan akidah itu, Pak. Akidah. Pimpinan kita saja Bapak Ibu kalau sudah memanggil, berani apa Ibu menolak itu. Anggaplah Bapak Ibu bekerja di perusahaan, Pak. Bekerja di kantor, suruh si fulan naik kateh ambo tunggu kini. Kok beraninya menjawab, Pak? Kecen ke bos tu sebentar lu ya. Ambo sedang mengopi. Kok beraninya, Pak? Bat. Tak kaca-kacai boleh dia. Jo kopi-kopi itu tak minum. Komandan membawa, Pak. Ya kan? Mana berani, Pak? Konsekuensinya beko kalau tidak di SP1, Pak, dikeluaran dari perusahaan. Masa pimpinan manggil dak dipenuhinya? Kan gitu. Ketika orang tua memanggil anak, jangankan memenuhi panggilan, Pak, menyawi sindak. Kira-kira komentar kayak dia. Anak durhaku. Awak main boynya dari tadi ya, jangankan ketibu lagi menyawi sindak. Itu orang tua itu. Makhluk baru itu. Makhluk itu, Pak. Sekarang yang memanggil itu Khalik, yang menciptakan makhluk. Kok takut kepada makhluk itu lebih tinggi dari takut kepada Khalik, Pak? Ini akidahnya benar atau enggak orang ini? Benar enggak akidahnya itu, Pak? Khalik memanggil, Pak. Jangankan nyusawi azan lah, Pak. Jangankan ketibunya, nyusawi azan itu enggak.
Dan mengopi ya. Dan duduk mau tayo. Padahal sound system Pak mungkinlah sampai ke telinga azan. Ya kan? Jangankan datang lain manyawi saya enggak. Berarti ada masalah dengan akidah ini Pak. Ada masalah itu. Ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini kan untuk membuktikan Bapak Ibu benar dak akidah kita. Benar dak bahwa kita ini adalah hamba Allah Pak. Ya, yang punya kewajiban untuk menyembah Allah, benar atau tidak kan di situ Pak. Waktu di kampus Pak, saya kan di Institut Teknologi Padang Pak, ITP. Ketika membahas tentang iyyaka na'budu, duduk di kawan-kawan Pak. Kalau dulu membo sholat lah, kamu sholawat lah sholat. Kini tidak model itu cara membo Pak. Iyyaka na'budu. Karena pembahasan iyyaka na'budu sudah kita bahas, bagaimana membuktikannya lagi. Jadi kalau basubok kawan masih main laptop di ruangan Pak, awak lewat. Kalau dulu kan lah sholat awak lah azan. Kini ndak Pak. Iyyaka na'budu. Nyosau laptop Pak nyobai tagak sedih lah. Iyyaka na'budu. 17 kali minimal Bapak Ibu sehari semalam kita membaca. Bagaimana membuktikannya itu? Iyyaka na'budu itu. Ya. Makanya Buya Hamka dalam kajian beliau kan menyampaikan Bapak Ibu, untuk mengetahui cinta seorang hamba kepada Allah, lihat di saat azan berkumandang. Kalau azan berkumandang dia tinggalkan aktivitasnya Pak, kemudian dia penuhi panggilan Allah, berarti cinta dia kepada Allah. Tapi kalau seandainya azan berkumandang, dia tidak penuhi panggilan Allah, bagaimana mengatakan cintanya itu ada kepada Allah? Ini berlaku bukan hanya untuk bapak-bapak ini, termasuk ibu-ibu. Yang boleh jadi banyak dilalaikan Pak dengan mengobrol, mauta, duduk-duduk, menonton. Bahkan ada ulama yang menghubungkannya Pak dengan syirik. Ya. Ada yang menghubungkannya dengan syirik khafi. Dia syirik yang kecil. Karena ketika Allah memanggil, kita masih menonton televisi, berarti kata ulama, apa ndak ada yang lain di hatinya selain Allah itu? Kenapa kok lanjut juga nonton televisi ketika azan berkumandang? Berarti ada yang bermasalah itu. Ya. Kenapa seorang tukang masih menokok-nokok juga Pak? Padahal azan sudah berkumandang. Berarti kan ada masalah di situ. Kenapa? Kan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ada perbaikan Pak terhadap akidah kita itu. Kalau di Ramadan bahkan belum masuk saja waktu sholat Pak, saf sudah penuh. Itu pula hebat Ramadan ini Pak. Belum masuk waktu sholat, saf sudah berisi Pak. Berarti kan ada nilai kebaikan di bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan bertahan walaupun kita tidak lagi di bulan Ramadan. Jangan nanti jadi hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan kita takut masuknya ke syirik khafi ini. Jadi takutnya itu bukan kepada Allah, tapi kepada Ramadan. Kalau di Ramadan mampu menjaga sholat di awal waktu, lepas Ramadan Pak lalai lagi kita. Berarti kata ulama dia bukan hamba Allah itu, dia hamba Ramadan itu. Nah, itu yang kita takutkan Bapak Ibu. Kalau hamba Ramadan bisa beribadah Pak di Ramadan saja deh. Lapeh Ramadan Pak, balik ke pangka balik. Tahu indahnya waktu sholat. Nah, itu yang perlu kita jaga. Makanya yang berat itu istiqomah Pak. Memulai banyak orang bisa. Istiqomah itu yang berat. Iya Bu. Memulai sholat di awal waktu banyak bisa orang Pak belajar kan. Tapi menjaga supaya bisa sholat di awal waktu itu Pak, itu bukan main beratnya Bapak Ibu. Ya, itulah yang disebut dengan istiqomah itu. Kokoh dalam akidah dan keyakinan, konsisten dalam beribadah, itu dia. Maka waktu yang akan bisa membuktikan Bapak Ibu kita ini istiqomah atau tidak, waktu yang akan membuktikan.
Dan orang nanti yang akan menyebut tuh, setahu ambo beliau orang yang istiqomah solat berjamaah. Orang nanti akan menyebut. Ambo dak ado ndak kabesu beliau kalau ke masjid. Ado taruh saya beliau di masjid aja. Ya, ado taruh. Berarti kan disebut itu Pak. Dak perlu awak menyebut ya. Nyo urang ka menyebut itu ambo. Ibu nan meninggal ku Ustaz setahu ambo ya, sampai akhir beliau lah sakit bana baru nak ke masjid. Ya. Lah sakit bana Ustaz pakai tungke hanya tiba aja ke masjid itu Ustaz. Nah, kan begitu bahasanya. Itu yang istiqomah itu. Kau hujan rinai seketek tiba masjid. Abang mengecek istiqomah rinai seketek tiba masjid. Adalah dan mengecek payung ndak ada. Kalau payung ndak ada pun ndak ada yang lain untuk mantan awak ke masjid. Ya, agunnya sepeda motor bisa diracak, agunnya oto bataduh bisa tiba ke masjid. Kalau bahasa payung ndak ada. Ya. Payung ndak ada, payung ku harga 25.000 ya ndak lo tabali payung tu. Kan itu. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, apa yang dipesankan Nabi kepada Ali, as-salatu idza atat. Kalau solat sudah masuk waktunya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kecuali Bapak Ibu kita dalam perjalanan. Ya kan? Karena kalau dalam perjalanan itu status kita kan bukan lagi mukim, namanya adalah musafir. Ya, kalau musafir Bapak Ibu, urang azan awak sedang di tengah kemacetan. Lek mungkin ditinggal utuh di tengah apa tunggu sebentar ya. Nolatan soto di tengah awak nyobai ke masjid. Oh enggak boleh. Ya kan? Ya karena orang azan, ya orang azan tapi oto awak di tengah macet orang. Itu berarti kan ada rukhsah, keringanan. Untuk tidak sholat di awal waktu karena memang kita terjebak dalam macet, musafir namanya. Nanti di Idul Fitri ya boleh jadi Bapak Ibu kan melakukan perjalanan jauh itu. Ya kan? Boleh jadi dalam melaksanakan perjalanan jauh kita disebut musafir. Sehingga boleh jadi ada sholat-sholat itu yang memang tidak dilaksanakan di waktunya, di jamak namanya. Karena memang jamak itu dibolehkan gitu. Boleh kan? Nabi saja kalau berjalan Bapak Ibu, waktu zuhur belum masuk, beliau meniatkan nanti zuhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Ada dalilnya itu. Nabi kalau melakukan perjalanan masuk waktu zuhur, maka beliau sholat zuhur dulu, lalu asar ditarik ke zuhur. Itu namanya jamak takdim. Nah, itu dipelajari oleh anak-anak pesantren Ramadan itu. Ya, jangan sampai tidak paham pula nanti bagaimana cara menjamak sholat ketika dalam perjalanan. Dan mana sholat-sholat yang bisa dikumpulkan pada satu waktu. Ya. Kan boleh jadi Bapak Ibu berangkat ke Bukit Tinggi, waktu zuhur masuk ketika di Lubuk Alung Pak. Ada dua pilihan. Berhenti dulu sholat zuhur, asar digabung ke zuhur, atau nanti sampai di Bukit Tinggi kita sholat asar, zuhurnya ditarik ke asar. Pilihan itu kan ada saja Pak. Ya kalau Bapak Ibu pokoknya ambo Ustaz di mau orang azan ambo berhenti, ya silakan, kan ada masalah Pak. Ada loh yang tidak namanya menjamak Pak, ambo Ustaz kan naik kendaraan surang, di mau orang azan Ustaz ambo berhenti, silakan. Tapi Islam memberikan rukhsah, keringanan. Karena boleh jadi dalam perjalanan tidak selamanya ideal perjalanan itu Bapak Ibu. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa Pak. Harus menjamak itu sholat. Kalau surah kelancar saya perjalanan di Lembah Anai kira macet sampai jam Pak. Kemana nih? Zuhur habis. Ya kan? Atau digabung zuhur kok beko ke asar kan? Namanya jamak takhir. Ya. Walaupun azan sudah berkumandang Pak, itu rukhsah namanya itu. Tinggal bagaimana caranya lagi. Itu yang diajarkan ke anak-anak itu. Ya. Kalau zuhur bertemu dengan asar, orang sedang sholat berjamaah asar Pak yang mukim, kita musafir. Kan ada 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kemungkinan yang pertama, dia ikut sholat asar bersama imam setempat sampai selesai.
Setelah sholat asar Pak, baru dia sholat zuhur. Namanya jamak takhir. Tapi ada yang diselisihi kata ulama, sholatnya sungsang. Karena Nabi tidak pernah zuhur itu Pak setelah asar. Yang zuhur itu sebelum asar. Tidak ada pernah Nabi melakukan zuhur setelah asar Pak. Isya sebelum maghrib itu tidak ada. Maghrib setelah isya itu tidak ada, tapi sebelum isya boleh, tapi ada yang diselisihi. Ya, sama dengan sholat. Sholat kalau imam kan tidak boleh juga sungsang Pak, walaupun tidak membatalkan sholat ya. Nabi tidak mengajarkan sungsang. Coba lihat, kalau Nabi di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, maka rakaat kedua nanti membaca surat Al-Ghasyiyah. Tidak dibalik dong. Jangan Al-Ghasyiyah dulu baru Al-A'la, walaupun boleh, tapi Nabi tidak pernah sungsang membaca surat itu. Sama dengan witir. Rakaat pertama apa? Ya Al-A'la. Rakaat kedua apa? Al-Kafirun. Rakaat ketiga apa? Al-Ikhlas. Itu berurut, jangan sungsang. Nanti baca Al-An'am di rakaat pertama Pak. Rakaat kedua baca surah Al-Baqarah, itu sungsang namanya itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, dia buru sholat zuhur dulu Pak. Coba sholat zuhur. Ya. Kalau lagi capek selesai, baru bergabung dengan imam yang sholat asar. Tapi ada masalah di sini. Apa masalahnya? Imam ada kok sholatnya misah dari imam. Itu pula masalahnya. Makanya ada pendapat yang ketiga, dan ini yang mayoritas, termasuk Lajnah Daimah wal Ifta'an, ulama-ulama Arab Saudi ya berfatwa, kalau seandainya dia orang musafir bertemu dengan orang mukimnya sedang sholat asar, maka kita yang ikut boleh niatnya sholat zuhur. Boleh Pak. Niat tidak sama dengan imam, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu imam ruku, ibu iktidal. Itu tidak boleh. Karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Yang diikuti itu gerakannya, niat tidak, kata ulama. Beda niat antara imam dan makmum boleh Pak. Boleh. Makanya kalau ada orang tertinggal lagi sholat sunat, bapak tapuk pundaknya apa sholat wajib, naninyo ndak lo masalah Pak, jalan saja, tidak ada masalah. Jalan saja, karena dia niatnya sholat sunat, kita niatnya apa? Sholat wajib. Aman kata ulama, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau memang bapak ibu tidak mau, geser lah. Geser. Awak ditapuk pundak di kawan, awak sholat sunnah, kawan sholat wajib, bergeser saja sedikit, tidak ada masalah. Geser saja. Ya, untuk memberitahu dia bahwa kita sedang sholat sunnah. Nah, jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga inilah pendapat mayoritas ulama, sama dengan maghrib ketemu asar. Kalau orang yang musafir ketemu orang mukim sedang sholat isya, maghrib dan isya, maka niatnya sholat maghrib, imam yang mukim tadi niatnya sholat isya. Tidak apa-apa, nanti 3 rakaat kita tetap duduk saja. Sampai nanti imam di rakaat keempat salam, baru kita salam. Boleh. Ya, artinya kita maghrib dulu, kita buru, jangan isya. Itu pendapat yang ketiga tadi. Atau boleh di rakaat ketiga dia salam, imam yang isya tadi berdiri, setelah salam dia ikuti itu sholat isya. Kalau belum ruku atau saat ruku, berarti makmum bisa dapat 1 rakaat isya dengan imam. Itu kemungkinannya Pak. Kalau bapak nanti melakukan musafir, ya. Nah, jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sholatu idza atat. Ya, jangan menunda-nunda waktu sholat apabila waktu sholat itu sudah masuk. Dan itu memang menenangkan Ibu. Kenapa menenangkan? Karena kewajiban kalau sudah terselesaikan bapak ibu, jiwa ini akan tenang. Percayalah. Tenang deh. Ya, jadi kegelisahan itu boleh jadi bapak ibu karena kewajiban itu belum terpenuhi gitu. Padahal kita mampu memenuhinya. Karena ketika kewajiban belum terpenuhi, di saat kita mampu memenuhinya,
itu disebut maksiat Pak. Maka tidak nyaman jiwa. Contoh, dia sudah punya kemampuan haji, tapi tidak juga berangkit haji Pak. Entah apa loh lah penyebabnya kok balik nih haji. Maka yakinlah hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena kewajiban tuh belum ditunaikannya sampai hari ini Pak. Nyungguk-ungguk seperti tidak berangkit hajinya. Padahal dia sudah wajib Pak. Bahkan tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang menyampaikan, kalau dia sudah sanggup haji tapi belum juga berangkat haji, begini dia jadinya. Falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Kalau tidak mati Yahudi, mati Nasrani, kira-kira begitu. Ancaman bagi orang yang punya kesanggupan haji tapi tidak berangkat haji. Yakinlah, tidak akan tenang jiwanya itu. Karena kewajiban belum terpenuhi Pak. Sama juga dengan zakat yang seharusnya kita keluarkan Bapak Ibu, tapi tidak dikeluarkan Pak. Itu tidak akan pernah tenang jiwa kita. Ameh bonggu-unggu, mungkin lebih 85 ameh, 85 gram ameh atau 30 ampe ameh, tapi tidak pernah dikeluarkan zakat. Nyunggu-unggu tarikh, itu yakin Bapak Ibu tidak akan tenang jiwanya itu, karena kewajiban dilalaikan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shalatu idza atat. Yang kedua apa? Wal janazatu idza hadar. Yang harus disegerakan itu adalah jenazah apabila jenazah itu telah hadir. Memang banyak hal yang membuat jenazah itu dilalaikan Bapak Ibu. Ya, ada acara-acara tertentu yang menurut syariat itu tidak dibenarkan. Kalau menunggu anak, pendapat ulama tertunda penyelenggaraan jenazah itu masih boleh Pak. Ya, masih boleh. Tapi kok gara-gara salin baju di rumah gadang Pak, jadi terbengkalai jenazah ini. Lama menunggunya, itu secara syariat kena itu. Ya. Kan saya mengalami kemarin ketika orang tua datuk meninggal Pak, ambu khawatirnya beko disalin baju lamanya. Ya. Karena banyak kejadian disalin baju itu tuh. Ya, alun juga duduk, alun juga dapat pengganti beliau masih apa juga sidang-sidang juga anak lah gelisah Pak. Sampai saya punya teman waktu itu sempat ustadz ya, alun juga kami anak beliau laki-laki kami angkat sejenazah itu. Ya karena terlalu lama Pak. Ambo lah mau dulu patah jadi adikku kalau agak lama sekitar angkat ya lah gitu. Tapi alhamdulillah rupanya malam tuh Pak laba duduan saya pengganti beliau, sehingga pas salin baju di rumah gadang samanta angke saya. Ya, dia kan ada kadang-kadang yang berlama-lama. Termasuk seorang anak tidak perlu minta ditunggu Pak kalau memang tak memungkinkan. Ya kok disuruh tunggu lah kan. Ya, pernah ada jenazah dulu Pak di sudah di kuburan 3 masuk aja lah Pak. Cuman tunggu lu. Nyudake lah, apa nendake? 2 jam baru tiba. Ya, lampane orang di kuburan menunggu Pak. Tapi dek gara-gara bakso tunggu ambo dulu itu terjadi. Sudahlah ditunggu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Marawang-rawang, maratok-ratok lo di kuburan. Nah, itu yang gak ditunggu tuh. Ya, jalan mau dituncak dan ditunggu lah je orang. Lampane orang menunggu tiba di kuburan maratok lo je. Itu kejadian itu. Segerakan saja sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus disegerakan itu apa Bapak Ibu? Wal ayyimu idza wajadat kufuan. Dan seorang wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu. Ini yang sering saya bahas Bapak Ibu. Karena hari ini ketika anak menyampaikan kepada ibunya, Bu, ada yang mau melamar, sudah bekerja, nafkah sudah ada. Ba'a Bu, beralih awak lain. Ibunya dan ayahnya menjawab, tunggu dulu Yona, ama joapa mangumpuan pitih untuk modal barale. Ini yang sering dibahas. Memangnya modal barale itu barabu, kok harus menunggu lama? Dak ibu-ibu kanak lama ngecek mah. Nah, kalau ada calon menantu mama apa? Awaklah siap. Apa ndak takut ibu tuh dengan dosa? Karena menunda dengan bahasa belum ada modal itu tidak sesuai dengan syariat Pak. Karena walimah itu sekali lagi Bapak Ibu dengan seekor kambing saja cukup Pak. Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Kan sederhana, tidak perlu menunggu waktu lama.
lah menunggu anak 2 tahun. Nang modal lalu juta kumpu-kumpu lah. Model apa bana ibu kabarale? Kok model itu harus mencari banyak pitih, harus bautang kiri kanan. Ada orang yang tak pernah bautang selama kubu gara-gara barale anak bautang. Sekali bautang gadang loh itu. Tak ke stres orang rumah tuh. Selama aku tak pernah bautang loh. Cuman dek gara-gara ale anak aku berbuka utang. Sampai 80 juta, sampai di atas 100 juta. Tak ke stres tuh. Agama ini bu memudahkan, tak ada menyulitkan, meringankan, tak ada memberatkan. Yang memberatkan kok awaknya bu. Dek gara-gara takwi kece orang beko kalau ale awak sederhana, tak malu. Orang kan di dana. Itu yang terjadi hari ini gitu. Malunya kau orang kalau ale kau sederhananya, kalau dapet ale kau wah nyusabui di orang, weh baratin dah tu, itu. Hebat makannya bara sambal tu. Padahal bu awak kola nyuku di orang. Salah saya le cek orang. Bau ni tu membayu tangan tu. Nyusang kau kehebat awak didanga orang bu. Awak kau pak kalau tinggal di masyarakat lah nyuku bayang-bayang awak kau di orang pak. Jadi jangan hidup dalam keberpuraan bu. Sehingga menyiksa diri, menzolimi diri pak. Padahal sekali lagi nyobaco di orang, nyobaco baca rumah membayar utang tu. Makanya segerakan syariat, ya kan? Berapa kemampuan? Yang penting anak terselamatkan bapak ibu. Coba bayangkan apa yang disebut wali adol. Wali adol adalah wali yang menunda pernikahan anak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu termasuk nanti bapak ibu kalau tidak hati-hati itu, ya. Makanya sekali lagi bapak ibu jamaah dirahmati Allah, jangan didanga kecek orang, danga kecek syariat. Ya, kadang-kadang beralik di gedung bana, ambo pernah mendanga, aduh ibu tu pak, nyu cacik jo, alah di gedung orang beralik, pak nyu cacik jo. Payah saya di gedung beralik, jam 2 saya habis sambal. Kan yo. Yo banyak bananan kan ya, alah di gedung beralik tu pak. Marah saya. Jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah, sampai saya bilang, sehebat-hebat ibu baralik, laika baralamu orang mangana ale ibu tu. Laika nyukana sampai mati. Enggak. Saminggu habis ibu beralek, nampak lo alek yang lebih hebat dia hilang ale ibu tu itu mah. Hilanglah. Ya. Makanya bapak ibu, ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang ingin dipuji orang ketika dia mengadakan walimah, Allah akan buka aibnya nanti dia di hari kiamat. Maka hari ini jangan ada niat berlomba-lomba walimah tu pak, jangan. Kita mengadakan walimah niatkan karena Allah. Kalaupun kita ingin menjamu orang pak, niatkan bahwa itu untuk menjamu orang. Jangan pernah ada niat berlomba-lomba sianan paling hebat di antara awak mengadakan walimah. Jangan. Niatkan ikhlas karena Allah. Ya kalau memang kita punya kemampuan tidak pula dilarang pak. Awak tidak mampu, dicari tetangga sabalah. Tetangga sabalah bapitih bu. Awak tidak bapitih, itu kasatolo model tetangga sabalah. Karamlah kapal kau ya. Orang habis beralek pak, lama ju siwan, ini pitih ada pak. Awak habis beralek, tenda alun bayi, catering baru setengah, foto alun bayi. Tak ke stres waktu. Dibuka rumah adat, banyak lo amplop nan kosong, zong lah. Adonan 2.000, adonan 5.000, pak 10.000, nak kapan nih waktu? Maka bapak ibu jangan membebani diri. Yang terakhir, wal ayyimu idza wajadat kufuan. Kadang orang bapak ibu suka sekarang dengan kesederhanaan, suka pak. Jadi orang beralek. Sanang orang kini tidak pakai organ-organ tunggal dulu pak. Ya, dia pakai hanya musik-musik sederhana gitu kan, musik-musik gambus gitu kan. Tidaklah pakai biduan. Musik instrumen tu saya nyebut tak ke orang. Desero dah beralek di tampi uni patang tu ce. Bisa awak mau ta sambil makan. Iko organ tunggal tak tung. Awak kan mengecek tak bisa pak. Anak sound system tu kawak lah. Yang meja kok, model iko. Ale apa? Nah, orang sekarang suka kesederhanaan bapak ibu. Inyo baralek tak perlu pakai organ tunggal pak. Cukup instrumen saja pak. Nyanyi-nyanyi yang bernuansa Islam, ya kan? Nasyid pak, modal ndak gadang dobo, tinggal main duit speaker saja. Orang sanang lah, itu yang dicari.
Kau indah awak manduan orang beralek, Pak lo kemanduan orang beralek. Artisnya Pak tampak seketia. Pak lo kemanduan orang beralek tak jalan. Ya kan? Tadi Bapak Ibu jamaah di rumah, itu yang kesederhanaan tadi. Kadang Pak tak perlu sambal aku mahal Pak. Pernah ada alek sambalnya tuh patai apa? Kantang jubada tuh ada tuh sambal lado tanah tuh. Kecil yang kadang lama nak sambal lado tanahnya. Pujuran. Kadang-kadang sambal ayam monang tapi karih renang aja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita itu dipengaruhi oleh keinginan yang sebenarnya keinginan itu yang menjatuhkan kita sendiri. Maka sekali lagi kalau anak sudah minta untuk menikah, segerakan. Yang penting syariatnya jalan. Semoga kita tidak masuk berdosa gara-gara menunda-nunda menikahkan anak tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kajian mengulangi hadis Nabi tadi. Ya, ada 3 yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Salat apabila sudah datang waktunya, jenazah apabila sudah hadir, dan wanita yang sudah meminta untuk dinikahkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.